Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Senang kita bisa bersama-sama kembali berjumpa untuk menggali firman Tuhan secara seksama. Sebelum kita menggali perikop kita di perikop selanjutnya, saya mau mengajak setiap kita untuk bersama-sama menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan dengan datang di hadapan Tuhan. Naikkan pujian ini sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan untuk segala yang baik yang Bapa berikan bagi kita sepanjang malam, sehingga hari ini kita boleh datang di hadapan Tuhan. Yang siap untuk datang di hadapan Tuhan, naikkan pujian ini. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus salahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Haleluya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana,
terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur dan kami percaya ya Tuhan, Engkau Bapa yang membuat rencana terbaik bagi hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala yang baik Tuhan rencanakan bagi hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat ilahi yang Bapa percayakan bagi kami, untuk setiap janji-janji yang murni dan terwujud yang Bapa percayakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, Kau yang terus membawa kami naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pemulihan yang Bapa berikan bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Untuk setiap kesembuhan, untuk setiap pembebasan, untuk kekuatan yang Bapa berikan bagi apa yang kami kerjakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sehingga setiap kami Tuhan melakukan apapun, dan Engkau yang membuat kami berhasil. Kami bersyukur penyertaan-Mu yang membuat kami menjalani hari-hari kami sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kalau Bapa dapati tidak ada iman dalam hidup kami untuk menjalani hari-hari ini, kami meminta ya Bapa, tambah-tambahkan kami iman. Terima kasih Tuhan untuk kami menjalani hari-hari ini ya Tuhan. Kami percaya Kau turut bekerja untuk mendatangkan segala yang baik bagi kami sepanjang hari ini. Kami percaya Engkau takkan pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ingatkan kami akan setiap firman yang Tuhan sudah taruh atas hidup kami, dalam hati kami dan dekat dengan mulut-mulut kami ya Tuhan. Sehingga setiap kami boleh memperkatakan setiap firman, merenungkannya, hingga perjalanan kami berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ajar kami untuk setia Tuhan melakukan apa yang Bapa sudah percayakan bagi kami sepanjang hari ini, termasuk setiap pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya, kami berdoa ya Bapa, kiranya kehendak-Mu terjadi atas hidup kami, kerajaan-Mu terjadi seperti yang Bapa mau. Namun kami memohon kemurahan-Mu ya Tuhan, untuk Tuhan tidak membawa kami ke dalam pencobaan, untuk Tuhan melepaskan kami ke dalam daripada pencobaan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk dengarkan firman. Kami buang setiap kekerasan hati kami, setiap hati yang kering, taburi kami Tuhan, sirami kami dengan Roh.
kami syukur Tuhan. Bahkan setiap semua duri dalam hidup kami, kekhawatiran cabut dari hidup kami ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Buat firman-Mu kami siap mendengar firman. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan. Senang kita bisa kembali lagi untuk menggali firman Tuhan. Pada perikop yang ke-176 ini, kita sudah sampai di kitab Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 sampai yang ke-29. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara rindu untuk dibangun, diajar hari ini? Siapkan hati, mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. LAI memberikan sebuah judul, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ayat yang ke-14 berkata begini, ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkeretakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah doa itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan berguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai engkau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga orang banyak yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa sekali lagi meminta tuntunan Roh Kudus untuk mengajar kita hari ini. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat hari ini. Tolong kami ya Tuhan, buka hati kami untuk kami boleh mengerti isi hati-Mu. Roh Kudus ajar kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan tuntun kami Roh Kudus untuk kami melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita tahu kemarin kita belajar tentang
Yesus, Yohanes, Yakobus, dan juga Petrus sedang naik ke gunung Tuhan untuk berdoa. Sedangkan di bawah gunung itu ada murid-muridnya. Waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya, yang ketika muridnya itu kembali dari gunung, ia mendapati ada kerumunan banyak orang sedang mempersoalkan dan mempertanyakan sesuatu kepada murid-muridnya. Ceritanya adalah ada seorang anak yang dirasukin roh sehingga anak ini bisu dan tuli. Ayah anak ini membawa kepada murid-muridnya. Kenapa harus dibawa kepada murid-muridnya? Ya karena murid-muridnya itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang ini mengharapkan bahwa dengan dibawanya kepada murid-muridnya, roh itu bisa diusir. Namun kenyataannya tidak terjadi. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita sedang berada dalam kedekatan dengan Tuhan, maka Tuhan akan percayakan banyak hal kepada kita. Orang akan datang kepada kita dan meminta tuntunan, bimbingan kita untuk minta dilayani. Oleh karena itu sebuah anugerah. Jika Bapak Ibu Saudara hari ini berada dekat dengan Tuhan, saudara harus siap-siap bahwa banyak orang akan datang kepada Bapak Ibu Saudara untuk meminta pertolongan, minta didoakan, minta dilayani. Hal yang sama terjadi kepada murid-muridnya. Karena orang tahu Yesus tidak ada, maka ia harus datang kepada murid-muridnya meminta pertolongan. Namun muridnya tidak bisa melakukannya. Dan waktu orang tua ini mengeluhkannya kepada Tuhan Yesus, karena ia membawanya kepada murid-muridnya dan murid-muridnya tidak bisa mengusir setan, Tuhan Yesus menegur mereka. Ayat yang ke-19 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Masalah yang serius bagi setiap kita hari-hari ini adalah ketidakpercayaan. Dan yang kedua, masalah yang juga serius adalah merasa percaya diri. Ketidakpercayaan Tuhan dapati di angkatan mereka, orang-orang percaya. Orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus yang melihat mukjizat. Bahkan bisa jadi yang ketidakpercayaan ini didapati Tuhan atas murid-muridnya. Karena mereka tidak bisa melakukan tugasnya untuk mengusir setan. Ini terbukti di ayat yang ke-23. Tuhan dapati bahwa sebenarnya ayah dari anak yang kerasukan iblis ini tidak percaya. Dikatakan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jika Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa hari ini Bapak Ibu Saudara sedang kehilangan ketidakpercayaan, itu bagus. Bahwa ada sebuah kesadaran dalam diri, masih ada keraguan-keraguan dalam diri, dan kebimbangan dalam hati, dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu datang kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan ketidakpercayaan itu. Supaya Tuhan boleh menghidupkan dan membangkitkan. Tuhan inginkan orang-orang seperti ini yang menyadari ketidakpercayaan dan kebimbangannya. Yesus adalah jawaban dari ketidakpercayaan dan kebimbangan kita. Dengan datang kepada Tuhan Yesus, maka ayah dari anak ini menyerahkan ketidakpercayaannya. Dan Alkitab mencatat bahwa ayah dari anak ini beroleh mukjizat. Ketidakpercayaan memang menjadi penghalang untuk segala yang baik itu terjadi atas hidup kita. Alkitab mencatat jika kita bimbang, ragu, maka kita tidak akan pernah bisa dapat apa-apa. Sebab itu, mari bulatkan kepercayaan kita. Jika Bapak Ibu Saudara memutuskan untuk percaya Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat, itu sebuah anugerah. Jangan biarkan yang lain, hal keadaan yang lain, keadaan dunia ini, apa yang nyata-nyata kita lihat, yang kita alami itu mengaburkan, membuat kita bimbang
untuk ragu-ragu kepada Tuhan, ragu-ragu kepada janjinya. Ingat, ketidakpercayaan ini menghalangi mukjizat terjadi atas hidup saudara. Hari ini serahkan ketidakpercayaanmu kepada Tuhan dan mulailah percaya kepada Tuhan. Ia Tuhan yang tidak pernah berdusta. Ia Tuhan yang selalu menepati janjinya. Alkitab mencatat dari semua janji yang diucapkan Tuhan, tidak ada satupun yang tidak digenapinya. Sebab itu taruh kepercayaan bulat. Karena itu pintu masuk untuk Bapak Ibu Saudara melihat dan mengalami mukjizat. Lalu bagaimana dengan murid-muridnya? Murid-muridnya ternyata mengalami yang namanya kelebihan kepercayaan. Sebelumnya murid-muridnya sudah Tuhan beri kuasa untuk mengusir setan. Namun kali ini mereka mencoba untuk melakukan apa yang mereka sudah lakukan. Namun mereka gagal. Mereka mulai bertanya-tanya, kenapa saya tidak bisa? Waktu kita sedang mengandalkan pengalaman kita di masa lalu, keberhasilan di masa lalu dari setiap pelayanan-pelayanan kita, dan kita pakai untuk melayani orang-orang yang Tuhan percayakan datang kepada kita, itu seringkali membuat kita mulai overconfident, mulai tidak lagi bergantung kepada Tuhan, mulai percaya kepada diri sendiri bahwa kalau kita dapat itu karena kekuatan kita. No, Alkitab mencatat yang membuat mereka tidak bisa mengusir setan kali ini adalah karena mereka tidak berdoa. Ayat 29, 28 dan 29 berkata gini. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendiri dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebuah anugerah jika Bapak Ibu Saudara hari ini Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan. Namun janganlah pakai keberhasilan kita untuk melayani Tuhan di waktu yang lampau menjadi tolak ukur keberhasilan kita melayani di pelayanan kita yang akan datang. Kita haruslah memiliki sebuah disiplin rohani untuk terus bergantung kepada Tuhan. Ingat, keberhasilan kita melayani bukan karena kita, bukan karena kuat dan gagah kita, namun karena persekutuan yang intim dengan Tuhan. Doa itu membuat kita bergantung kepada Tuhan. Bukan lagi kita yang bekerja, namun kuasa Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Tuhan yang mampukan. Kita hanyalah alat, kita adalah saluran dari kuasa Tuhan. Oleh karena itu jangan abaikan disiplin rohani. Jangan tinggalkan disiplin rohani. Disiplin rohani dengan berdoa, membaca firman Tuhan, bersyafaat, bertemu Tuhan, memiliki waktu-waktu yang khusus dengan Tuhan, haruslah dimiliki oleh para pelayan Tuhan. Karena kedekatan kita dengan Tuhan itu akan membuat Tuhan mempercayakan banyak pelayanan. Jangan merasa kita mampu melakukannya tanpa Tuhan. Alkitab mencatat tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Berdoa membawa kita untuk kita selalu bergantung dan menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Kita hidup mengandalkan Tuhan. Kuasa yang kita punyai, keberhasilan yang kita punyai, itu adalah dampak dari hubungan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, doa yang kita bangun, disiplin rohani yang kita punyai hari ini. Sampai kapanpun jika Tuhan percayakan kita, biarlah kita memiliki disiplin rohani. Dua hal yang menjadi permasalahan yang harus kita hilangkan dalam hidup kita hari-hari ini adalah yang pertama, kurang percaya. Yang kedua, overconfident. Kelebihan kepercayaan sampai kita lupa untuk bergantung dengan Tuhan. Sampai kita lupa berdoa bahwa semuanya Tuhan percayakan atas hidup kita. Karena itu kita harus menjalankan apa yang Tuhan sudah percayakan dengan bergantung dalam doa dan disiplin rohani. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa buat setiap kami. Kalau Tuhan dapati Tuhan, kami kurang percaya,
Kami mohon Tuhan, kasihanilah kami. Tambahkan iman kami Tuhan. Ampuni keraguan dan kebimbangan kami. Buang jauh-jauh. Kami mau menaruh semua beban kami, permasalahan kami, pencobaan kami, pergumulan kami hari ini dalam tangan Tuhan. Tolong dan kasihanilah kami. Jawab setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, tuntun kami Tuhan, untuk kami boleh semakin hari berjalan, hidup dari iman kepada iman. Dan Bapa, kalau Tuhan dapati kami terlalu percaya diri dengan setiap keberhasilan yang kami punyai, sehingga kami lupa disiplin rohani, waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau bergantung, menyerahkan bahwa apapun yang Bapa percayakan atas kami tahu kami tidak sanggup melakukannya tanpa Engkau. Bekerja dan berkuasalah penuh atas hidup kami. Jangan pernah menjauh dari hidup kami, dan jangan biarkan kami menjauh Tuhan daripada-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kiranya Bapa berkenan hari ini memberkati setiap umat-Mu. Terimalah berkat yang datang daripada Tuhan, yang akan membawa kita berjalan dari iman kepada iman, membawa kita untuk menggapai setiap janji, menikmati setiap janji yang Tuhan sudah percayakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ia akan menuntun kita terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Setiap sakit saudara dilepaskan, disembuhkan. Setiap yang terikat diputuskan, dibebaskan. Setiap yang terbelenggu dilepaskan, dibebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memelihara Bapak Ibu Saudara untuk berjalan dari iman kepada iman, dan memampukan kita melihat segala yang ajaib yang Tuhan sudah dan akan Tuhan kerjakan atas hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat itu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye.